Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Emil selaku psikolog nih. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu psikologi pendidikan. Artinya lingkup pendidikan itu rentannya panjang banget Mbak ya. Dari 0 bulan tadi ya. Iya. Bahkan sampai lansia atau Mbak juga gitu ada. kan, kayak gitu. Tapi kalau kita bahas terlalu banyak banget gitu ya. Tapi aku penasaran bahwa pasti berkesinambungan nih dari fase golden age-nya sampai kita menentukan karir kita, passion kita gitu. Dan biasanya itu di tingkat SMA kita melakukan biasanya tes IQ juga gitu. Bertanya tentang IQ itu sebuah gift langsung dari Tuhan gitu, anugerah langsung, atau memang bisa kita asah untuk IQ sendiri? Kalau IQ sendiri sebenarnya ada IQ namanya IQ original ya. Original berarti tanpa pembelajaran. Dia jadi misalnya Dasar. IQ dasarnya segitu. Tapi ketika dia mendapatkan pembelajaran, kemudian dia benar-benar distimulasi tadi, IQ-nya bisa naik gitu. Teman ya rentangnya nggak jauh, misalnya 10 atau 10 poin lah paling. Gitu. Standar poinnya berapa tuh Mbak? Kalau untuk rata-rata orang normal ya? Kalau orang normal rata-rata 109 sampai 112 gitu. 109 sampai 112. 112. Oh. Gitu. Kalau yang normal, jenius tingkatannya kalau cerdas lain. Kalau di atas rata-rata itu 100 di atas 112 sampai 120. Nah, di atas lagi ya gifted berarti. Oh, gifted ya berarti ya. Kalau di bawah itu sorry to say, berarti bisa dikatakan berkebutuhan khusus? Enggak, jadi di bawah normal ada di bawah rata-rata. Oh, di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata ada namanya borderline. Di borderline baru retardasi mental. Itu berapa? Borderline itu berapa? Kalau borderline biasanya 70 gitu, 70. Kalau udah di bawah itu ya berarti udah retardasi mental. Oh iya. Dan itu bisa kita, kalau untuk tes berarti bisa langsung datang ke mana tuh? Kalau mau melihat nih kemampuan anak kita gitu. Bisa datang ke psikolog. Ke psikolog ya? Kemanapun psikolog bisa gitu. Mau tes IQ misalnya, tes minat bakat gitu. Bahkan juga di tempat-tempat tes juga banyak sekarang ya. Di tempat tes menawarkan, maksudnya langsung melihat kemampuan bahkan minat sekaligus IQ ya. Nah, kalau misalnya untuk tes sebaiknya kan, karena kadang ada yang orang yang bukan background di psikologi ya, maaf gitu ya. Nah, jadi mereka berani untuk membuka tes psikologi gitu. Nah, sebaiknya datang ya ke psikolog langsung atau biro psikologi yang benar-benar dipegang oleh psikolog gitu. Karena kan memang backgroundnya di situ gitu. Keilmuannya juga di sana ya, selaras di ya. situ. Jadi kalau misalnya memang tidak ada background di situ ya, kasihan konsumennya sih sebenarnya, kasihan kliennya gitu. IQ juga pengaruh nggak Mbak dengan mungkin saat parenting kecil? Tadi kan gitu kan, dia juga bilang kalau motoriknya itu selaras dengan kognitif gitu. Jadi kalau kita melihat ke anak-anak atau ke bayi seperti apa nih? Biasanya kalau anak-anak normal gitu, biasanya ya IQ-nya rata-rata normal gitu. Cuman kalau misalnya ada anak-anak yang autis gitu, kemudian anak-anak dengan berkebutuhan khusus, ya biasanya IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Jadi ya berpengaruh juga, biasanya anaknya lebih lambat dalam kognitif, lebih lambat dalam motorik gitu. Lebih lambat juga bicaranya, komunikasi bahasanya juga lebih lambat biasanya kayak gitu. Jadi ada hambatan dari awal tuh udah kelihatan sih sebenarnya anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu. Dan orang tua memang sebenarnya ilmu parenting nih harus menguasai ya. Setidaknya ya. Sebenarnya sekarang kan udah gampang ya cari informasi. Cuman yang perlu digarisbawahi, kalau sekarang itu kan semua bisa memberikan informasi, tapi balik lagi backgroundnya tadi. Kadang-kadang aku sering lihat tuh juga di sosial media terutama di Instagram. Kalau ngasih edukasi tapi tidak sesuai dengan
ilmu yang sebenarnya gitu. Nah setelah dilihat ternyata backgroundnya bukan dokter atau bukan psikolog Iya. atau jadi kan informasi jadi yang informasi yang diberikan tuh salah Iya, gitu. iya, Nah iya. jadi sebaiknya orang tua juga harus pintar-pintar mencari Mencari informasi sendiri. mencari sumbernya dari Iya, iya. sumber yang benar-benar ya memang backgroundnya sesuai gitu. Karena kadang-kadang ya itu tadi kayak berita-berita informasi itu nggak sesuai dengan ilmu yang dipelajari gitu. Iya. Memang harus benar memilah dan memilih juga ya informasinya gitu. Nah, kalau dari Mbak sendiri juga untuk mengembangkan nih dunia pendidikan dari sisi psikolognya, apa yang bakal dilakukan atau yang sudah pernah dilakukan? Kalau untuk sekarang aku lagi merintis ya untuk biro psikologi sendiri, biro psikologi psikocare namanya. Jadi aku sama teman-teman di angkatanku dulu, jadi kita buat live, jadi membagikan sharing informasi-informasi seputar parenting gitu. Jadi benar-benar kolaborasi sama teman-teman yang udah punya biro di macam-macam, kayak di Makassar gitu, di Jogja juga ada. Jadi ya informasinya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Semoga yang apa yang di-sharingkan benar-benar bermanfaat buat orang tua gitu untuk parenting di rumah gitu. Dan berarti itu disebarkan di sosial media? Sosial media ya. Oh iya. Berarti aktif di mana aja, di YouTube juga ada, Pak? Belum sih kalau untuk sekarang, baru di Instagram. Next level lah ya YouTube next ya. Level butuh youtuber yang tentang keilmuan dan informasi tentang psikologinya gitu kan. Gitu. Ditunggu mungkin YouTube-nya gitu kan. Amin. Terakhir nih Mbak, mungkin untuk harapan dari Mbak Emil sendiri tentang dunia pendidikan khususnya. Dunia pendidikan. Harapannya untuk orang tua terutama ya kalau misalnya pengen anaknya sukses di dunia pendidikan, jangan takut untuk datang ke psikolog, karena kebanyakan orang tua zaman sekarang masih menganggap bahwa datang ke psikolog itu anaknya bermasalah. Anak ada juga yang datang ke psikolog bahwa dia punya masalah kejiwaan, padahal kan enggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya skeptisnya harus dirubah harus dirubah, mindsetnya juga harus dirubah bahwa psikolog itu sebenarnya kayak kesiapan sekolah, terus tes IQ, kemudian tes minat bakat gitu, bisa datang atau konsultasi, bahkan cuma konsultasi karir, konsultasi kemudian penjurusan kayak gitu bisa juga, atau juga butuh sharing tentang parenting gitu bisa datang. Berarti hebat banget nih psikolog Indonesia nih. Semua masalah mungkin ada yang memang bermasalah mungkin karena stres, depresi gitu ya. Tapi kan itu punya cabangnya sendiri klinis gitu kan. Jadi makanya ada bagian-bagiannya pendidikan klinis lebih ke kompleks lagi permasalahannya. Berarti Mbak concernnya tentang pendidikan tentang karirnya juga, karena kalau misalnya kita ambil semua, kita yang pusing. Iya. Kita mikirin masalah orang gitu kan, masalah kita sendiri. Oke. Baik, terima kasih Mbak Emil gitu kan sudah memberikan edukasi dan informasi pagi ini, menemani 1 jam Anas ngobrol nih gitu kan untuk membagikan informasi kepada para pemirsa Opini. Sehat terus ya Mbak Emil. Sama-sama, saya juga terima kasih udah diundang di Oke, sehat terus, pokoknya lancar rezeki. Gitu. Dan untuk para pemirsa, terima kasih juga sudah setia menemani obrolan kita pagi ini tentang psikologi pendidikan. Semoga kita bisa dapat ilmu baru nih tentang parenting, tentang step by stepnya kita mengajar setiap usia gitu untuk anak-anak kita nanti gitu. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.